Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920505027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM tentang konsep dasar sistem informasi, konsep dasar manajemen, dan konsep dasar organisasi. Baik, poin yang akan disampaikan yang pertama ada konsep dasar sistem informasi, lalu yang kedua ada konsep dasar manajemen, dan yang ketiga ada konsep dasar organisasi. Pengertian sistem informasi manajemen yaitu sistem yang mendukung organisasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya pada konsep dasar sistem informasi, yaitu terdapat yang pertama ada orang, lalu perangkat keras, yang ketiga ada perangkat lunak, lalu yang keempat ada prosedur, yang kelima ada jaringan dan komunikasi, dan yang keenam ada basis data. Selanjutnya adalah pengertian dari manajemen itu sendiri adalah mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah diputuskan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Di sini ada bagan tipe-tipe keputusan, lalu ada teknik pembuatan keputusan secara tradisional dan modern. Yang pertama ada di program, yaitu keputusan-keputusan rutin dan berulang-ulang. Organisasi mengembangkan proses-proses khusus bagi penanganannya. Berdasarkan tradisional, yang pertama ada kebiasaan, yang kedua kegiatan rutin, yaitu prosedur-prosedur pengoperasian standar, yang ketiga struktur organisasi, yaitu pengharapan umum, sistem tujuan, saluran-saluran informasi yang disusun dengan baik. Lalu berdasarkan modern, yang pertama teknik-teknik riset, operasi, analisis matematika, model-model simulasi komputer. Yang kedua ada pengolahan data elektronik. Lalu tipe yang kedua tidak diprogram, yaitu keputusan-keputusan sekali pakai disusun tidak sehat. Kebijaksanaan ditangani dengan proses pemecahan masalah umum. Pembuatan keputusan berdasarkan tradisional, yang pertama kebijakan, intuisi, dan kreativitas. Yang kedua coba-coba, dan yang ketiga seleksi dan latihan para pelaksana. Lalu berdasarkan yang modern, teknik pemecahan masalah yang diterapkan pada yang pertama latihan membuat keputusan, lalu yang kedua penyusunan program-program komputer atau heuristik. Dan yang selanjutnya adalah bentuk kegiatan manajemen. Yang pertama perencanaan strategis, yaitu proses evaluasi lingkungan organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Yang kedua ada pengendalian manajemen, yaitu proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah pengendalian operasi, yaitu proses meyakinkan bahwa tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah piramida pengendalian manajemen. Lalu yang selanjutnya adalah piramida manajemen. Yang pertama top, yaitu memformulakan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang, membuat keputusan strategis. Selanjutnya ada middle, menformulakan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi, membuat keputusan Lalu yang selanjutnya ada low level, yaitu mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran, membuat keputusan jangka pendek, melakukan operasional bisnis sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang terjadi tidak berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Jarang dilakukan top manajer keputusan untuk masalah khusus atau khas. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit, tetapi keputusan dapat diprogram. Karena keputusannya rumit, perlu perhitungan lebih rinci, dilakukan oleh middle manager. Dan yang ketiga adalah keputusan yang terstruktur, yaitu keputusan bersifat rutin
dan berulang-ulang karena rutin, SOP-nya jelas. Karena masalahnya dapat dirumuskan, diperkirakan, dianalisis, kemudian keputusannya dapat diprogram, dilakukan oleh lower manager. Berikut ini adalah struktur keputusan. Yang pertama, keputusan tak terstruktur yaitu manajemen strategis, ada eksekutif dan direktur. Karakteristik informasi yaitu yang pertama ada informasi, yang kedua tak terjadwal, yang ketiga diringkas, keempat jarang, kelima pandangan ke depan, lalu yang keenam eksternal, dan yang ketujuh cakupan luas. Lalu yang kedua ada setengah terstruktur yaitu manajemen taktis, ada manajemen unit bisnis dan tim mandiri terstruktur, yaitu untuk karakteristik informasi, terjadwal, rinci, lalu yang ketiga sering, keempat historis, yang kelima internal, dan yang keenam fokus sempit. Lalu yang ketiga ada terstruktur yaitu manajemen operasional, yaitu ada manajer operasional dan tim mandiri. Untuk karakteristik informasi yaitu terjadwal, rinci, yang ketiga sering, yang keempat historis, lima internal, dan yang keenam fokus sempit. Yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Yang pertama ada perencanaan rutin atau routine planning, yaitu terdapat 5W plus 1H, yaitu what, why, when, who, where plus 1H. Yang kedua, penjadwalan atau scheduling, yaitu untuk mengatur jumlah waktu keseluruhan menjadi bagian-bagian project. Yang ketiga adalah persiapan atau preparation, yaitu dalam rangka untuk pengordinasian dan pengecekan. Lalu yang keempat, pengabaran atau dispatching, yaitu pengawasan petugas untuk memastikan penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Yang kelima adalah pengarahan atau direction, itu memberikan instruksi dan penjelasan kepada bawahan tentang rencana. Yang keenam, pemeriksaan atau supervision, yaitu memastikan apakah pekerja menjalankan semua petunjuk atau arahan. 7 adalah pembandingan, yaitu membandingkan untuk mengetahui sebab-sebab dari penyimpangan. Dan yang kedelapan adalah pembetulan, yaitu membetulkan penyimpangan yang terjadi, bisa menyesuaikan dengan sesuai rencana atau mengubah standar dan bisa kedua-duanya. Selanjutnya adalah organisasi. Pengertian umum dari organisasi yaitu yang pertama suatu lembaga atau kelompok fungsional. Yang kedua, proses pengorganisasian sebagai cara menugaskan para anggota untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah organisasi sistem informasi berbasis komputer, yaitu ada kedudukan dasar dan uraian atau deskripsi. Yang pertama ada analis sistem, yaitu mengidentifikasi persyaratan untuk aplikasi, mendesain sistem pengolahan untuk memenuhi persyaratan, dan mempersiapkan prosedur dan instruksi. Yang kedua ada programmer, yaitu mendesain, membuat kode, menguji, serta memperbaiki program komputer. Lalu yang ketiga ada operator, yaitu menjalankan fungsi pengoperasian seperti pengoperasian peralatan. Yang keempat ada data entry, yaitu penyiapan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin. Selanjutnya adalah fungsi utama atau kedudukan dalam sistem informasi. Yang pertama ada analis informasi, yaitu bekerja sama dengan pemakai untuk mendefinisikan persyaratan informasi, mengembangkan prosedur dan instruksi pemakai, memahami fungsi organisasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua ada perancang sistem, yaitu mendesain sistem pengolahan berbasis komputer untuk menyajikan informasi yang diperlukan analis informasi. Ketiga adalah pembuat program sistem, yaitu menulis perangkat lunak yang khusus seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data, memiliki kecakapan teknis dalam perangkat keras dan lunak. Yang keempat, pembuat program aplikasi, mendesain, membuat kode, menguji, dan memperbaiki program untuk aplikasi. Yang kelima, pembuat program pemeliharaan, yaitu menyelenggarakan pemeliharaan, perubahan, dan perbaikan atas program yang ada. Lalu yang keenam, database administrator, yaitu mencatat dan mengawasi pangkalan data perusahaan.
Lalu yang ketujuh ada operator komputer, yaitu mengoperasikan peralatan komputer. Yang kedelapan ada pustakawan, yaitu menyimpan dan mengeluarkan file komputer pada pita dan piringan magnetik, dokumentasian file serta pencatatan pemakaian file. Yang kesembilan ada control clerk, yaitu mencatat pengawasan informasi dan meneliti pelaksanaan prosedur pengawasan. Yang ke-10 adalah perencana sistem informasi, yaitu merencanakan masa depan sistem informasi. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.